Hari ini 9 Januari 2025 di tahun baru. Saya akan bahas kembali untuk Bitcoin ya, BTC USD lebih tepatnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini pembentukan yang terjadi dalam Bitcoin itu sebenarnya pembentukan dalam base momentumnya dia sendiri. Kenapa saya bilang base momentum? Karena tidak ada perubahan yang signifikan setelah dia berhasil breaks untuk melanjutkan penguatannya. Ini kan dia berhasil breakout ya. Sebelumnya dia lama di sini. Ya akhirnya dia berhasil break sekali pada November tanggal 6 sampai seterusnya dia breakout dengan big momentum. Saat ini dia membentuk base yang sama sebenarnya teman-teman, walaupun nggak sepanjang ini ya. Tapi kita bisa lihat di sini pembentukan base-nya adalah the same base yang teman-teman bisa perhatikan. Kenapa saya bilang ini adalah pembentukan the same base yang teman-teman bisa perhatikan? Karena di sini kita masih menunggu momentum lanjutan. Seandainya saya hapus this level and this level, lalu saya akan hapus ini dan ini, teman-teman bisa melihat bahwa pergerakannya itu sebenarnya ups and downs. Walaupun kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya head and shoulders. What happen if this head and shoulders confirm? Big potential lanjut turun ke bawah. Ya, big potential lanjut turun ke bawah. Untuk saya patokan tuh selalu sederhana teman-teman. Jangan terlalu dibikin pusing, jangan terlalu dibikin riweh. Untuk patokan sederhananya apa? Sederhananya kita ngelihat yang menahannya dulu. This level. Ini yang nahan pergerakan dari Bitcoin untuk tidak lebih tinggi daripada harga sekarang. Saya patok ini di 106.270, 104.763, paling atasnya di 108. Ya, 3 level ini, tapi patokan saya di sini aja dulu, 106 sama 104. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman perhatikan, seandainya 3 level ini di breakout, maka big potential all time high itu akan kembali lagi. Jadi di sini mungkin pergerakan yang teman-teman juga bilang, aduh, cukup membosankan ya, karena dia kan gak ada momentum-momentum lain selain yang terjadi sekarang. Kenapa cukup membosankan? Tentu ya tidak ada yang suka dalam market yang sedang sideways gitu. Lebih baik pilihan aja, kalau misalnya dia mau drop sekalian jadi fear-nya meningkat, atau misalnya dia up sekalian biar greed-nya meningkat. Tapi kan itu pemikiran kita ya, bukan pemikiran yang memang mencari barang di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan apa yang akan terjadi bagi teman-teman yang di pasar spot yang mungkin sudah ngikutin saya nge-buy jauh dari 30-an, 40-an, 50 sampai ke 60, teman-teman bisa nunggu ketika nanti dia kasih ke 87. Kenapa? Karena ini base teman-teman. Base yang lumayan menarik seandainya nanti dia drop lagi di bawah 87. Why? Seandainya dia drop di 87 dan still strong within this level, maka big potential rebound-nya pun juga akan mengalami penguatan yang signifikan. Jadi 87 ini adalah patokan saya. Harga sekarang ada di 94, mungkin banyak yang jelasin ke kalian, oh kalian bisa kok trade-nya before it sebelum itu. Mungkin kalian lihat base di 91, 90, ya kan? Di 91 dan 90 ribu, ini ada base. Nih teman-teman bisa perhatikan di sini saya taruh 89872, bisa dibulatin lah ya, jadi 90. Nah, gini. Ini ada base di 9190, yang mana kalau misalnya dia nahan untuk going up lagi, itu bisa terjadi. Jadi kalau dia drop, dan this one supposedly dia bisa kembali uptrend. So sama aja sebenarnya kayak gini. Penurunan di 87. Jadi ada beberapa key level yang penting untuk diperhatikan. Menurut saya kalau teman-teman mau trade within spot market, teman-teman bisa tunggu di 87. Kalau mau 90.000 pun nggak masalah, 90.087. Kenapa ya? Karena kita berharap adanya buy on weakness ya. Ketika dia retrace, dia drop dalam zone untuk melanjutkan bullish momentumnya. Bagi teman-teman yang mungkin trade-nya adalah trade di forex atau di CFD, teman-teman sebenarnya sederhana sih. Kalau dari pandangan di sini ya kalian tahu ini adalah downtrend. Dia bentuk yang namanya lower high baru. Ini high, ini low, ini lower high. Maka kalau nanti next stopnya dia akan membentuk lower low, di mana lower low-nya akan ada di area-area ini 90 ribuan. Jadi big potential seandainya nanti dia break di area 92.000 ini, lanjut dia drop sampai 90.000. Jadi lumayan teman-teman, dapat 2.000 poin kalau misalnya kalian bisa entry sell pada saat tersebut. Ya. Jadi sama aja sebenarnya. Kita bagi para buyer yang di spot market berharap dia akan rebound dari 90.000. Bagi para seller yang mungkin mau di CFD, itu bisa sell ketika nanti dia melanjutkan penurunannya kembali. If 87 ini di break bagaimana? Kan itu pertanyaan selanjutnya ya. Gimana kalau 87 ribunya nih di breakout? Maka big potential dia akan drop. Mungkin dia akan nutup dulu beberapa gap di sini nih, fair value gap yang lumayan signifikan dari harga 85 sampai ke 81, tapi saya akan nunggu di 78.000. Jadi untuk sekarang, seandainya saya adalah adalah orang yang beli Bitcoin secara langsung, jadi beli koinnya secara langsung, patokan saya adalah 87.000 untuk entry buy dan nanti di 78.000 untuk entry buy yang kedua. Hanya sebatas itu.
dan nanti tinggal nunggu aja ketika dia berhasil bullish. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, another lower high untuk reasonnya adalah di sini kan high, lower high, di sini nanti kemungkinan besar lower high juga di 98.000 sampai 100.000 yang nanti bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan sell kembali. Dari pandangan saya ini memang melambat dengan patokannya adalah mengalami penurunan. Walaupun sekarang dia lagi nge-retest yang namanya equal lows, ini equal lows ya. Teman-teman lihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan ini kali ke-6. Dia akan nge-retest untuk equal lows-nya. Artinya apa? Tentu ini adalah zona yang sudah cukup usang, yang mana kalau seandainya dia berhasil break 92 maka big potential ke 87. Simple. Dia berhasil break 92 maka big potential dilanjutkan ke 87.000. Namun jika berhasil rebound, ya reboundnya kembali ke area 100 ribuan, 99.000, 100.000. Oke. Yang penting yang kita ketahui adalah, kita tahu ini adalah mengalami penurunan secara momentum. Ini dari terakhir 16 Desember, ini hanya untuk lower high, dan saat ini sedang retest untuk equal lows-nya dia. Kenapa dia nge-retest equal lows? Tentu karena ketika dia berhasil break equal lows, maka yang terbentuk adalah lower lows. Ya, jadi itu akan membantu teman-teman ketika trade-nya lagi. So, begitu sih menurut saya untuk Bitcoin. Teman-teman bisa patokan untuk trade kalian sesuai dengan map king ini, atau kalian nanti sesuaikan lagi dengan cara trade kalian masing-masing.